Solusi untuk pusat grosir yang baru sepi. Teman-teman sekalian, kita mengalami satu kondisi di mana pusat-pusat grosir pada ngeluh semuanya, pada sambat. Kasihan sebetulnya, karena mereka mengalami masalah yang berat sekali ketika gelombang online bertubi-tubi membanjiri sosial media. Penjualan online gila-gilaan. Nah, solusinya apa? Kali ini saya ingin menguraikan. Jadi Anda jangan berharap kesimpulan dari pembicaraan saya. Anda akan saya berikan sebuah uraian yang komplit dan detail menurut ilustrasi dan pandangan saya, menurut apa yang saya riset beberapa hari ini dari masalah apa yang terjadi. Sebetulnya ada dua masalah. Masalah yang pertama adalah traffic habis, yang kedua adalah harganya hancur. Nah, apa itu traffic yang habis dan apa itu harga yang hancur? Apa itu traffic? Traffic ilustrasinya adalah ketika kita berjualan di mall, kita punya toko di mall, maka toko tersebut bergantung sekali kepada pengunjung mall tersebut. Traffic adalah pengunjung. Kalau pengunjungnya sepi, maka tokonya sepi, penjualannya pun sepi. Kalau trafficnya rame, pengunjungnya banyak, rame, ada pertunjukan di situ, ngundang artis di situ, maka tokonya pun akan rame, penjualannya pun akan meningkat. Jadi dalam dunia penjualan kita sangat tergantung sekali sama traffic. No traffic, no sales. Jadi semakin besar trafficnya, maka semakin besar juga potensi atau peluang kita menjual lebih banyak. Nah, sebuah ilustrasi menarik ketika jalan tol dari Semarang ke Surabaya itu selesai dibangun. Anda bayangkan jalan-jalan provinsi di mana di situ ada warung pecel langganan saya yang dulunya kalau saya mau beli di situ antrinya panjang banget. Ketika jalan tol sudah jadi, trafiknya berpindah. Tadinya dari jalan provinsi, mereka sekarang semua pada lewat jalan tol. Jadi jalan depan itu sudah sepi sekarang. Orang memilih lewat jalan tol yang lebih cepat. Nah, kabar buruknya, warung langganan saya itu mendadak sepi. Kenapa? Karena trafiknya berpindah. Orang-orang yang jualan di rest area jauh lebih ramai daripada warung pecel langganan saya. Itu yang terjadi ketika trafik berpindah. Sama juga dengan pemain Facebook Ads. Saya punya banyak sekali teman-teman yang bermain Facebook Ads. Main Facebook Ads itu gimana? Mereka beriklan di Facebook. Anda bayangin, ada orang beriklan itu sehari sampai 100 juta, 200 juta itu biasa untuk para pemain Facebook Ads. Nah, yang jadi problem ketika pemain Facebook Ads, ada perpindahan market yang menarik yang saya pelajari. Ketika orang lihat iklan di Facebook, ternyata orang lebih memilih mengunjungi marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, mereka mencari barang tersebut di marketplace, mereka cari yang harganya lebih murah. Ada sebagian yang closing di Facebook, ada sebagian yang memilih closing di marketplace, sehingga yang beriklan mereka yang laku produknya yang dijual oleh orang lain di marketplace. Nah, ini juga jadi masalah. Sebetulnya masalah market berpindah atau traffic berpindah, masalah yang klasik di dunia online. Nah, begitu juga dengan teman-teman di marketplace. Salah satu perusahaan saya yang penjualan utamanya di marketplace, transaksi sebesar 12-13 miliar satu bulannya, mendadak di beberapa bulan ini turun di angka 6-7 miliar. Ada penurunan yang drastis sekali. Setelah kita cek apa yang sedang terjadi, ternyata penjualannya banyak terjadi di TikTok. Artinya marketplace itu sedang dibagi marketnya ke TikTok. Bakar-bakar duit, kemudian orang berpindah dari tadinya membeli di marketplace, kemudian jadi membeli di TikTok. Nah, ini wajar di dalam sebuah dunia penjualan. Traffic sedang berpindah. Jika kita berjualan baik offline, online, dimanapun kita berjualan, kita juga harus mengamati sebuah perubahan besar. Kita tahu perusahaan-perusahaan platform besar itu sedang berebut traffic. Mereka gila-gilaan memberikan diskon, memberikan fasilitas gratis ongkir, memberikan diskon live, dan seterusnya untuk berebut traffic ya. Sedang rebutan traffic. Nah, tinggal kita ini sedang jualan di mana. Itu yang jadi problem. Begitu juga perusahaan-perusahaan konven seperti mall. Sekarang juga tidak terlalu agresif seperti dulu. Kalau dulu mall-mall banyak mendatangkan artis, mengadakan event-event besar ya, bakar duit di situ supaya terjadi traffic yang besar di mall-mall. Nah, sekarang kan tidak seperti dulu. Investasinya tidak dilakukan di situ. Mereka memilih berinvestasi di tempat lain. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tetapi inilah yang bisa kita lihat. Berikut ini adalah data yang bisa saya tunjukkan, yaitu penjualan live di tahun 2020
2022, yaitu Shopee pegang peranan yang paling besar penjualan live-nya, disusul oleh TikTok dan platform-platform besar yang lainnya. Nah, kita harus paham perubahan traffic, perubahan pola, perubahan belanja orang. Kita sebut sebagai digital life. Orang sekarang beli makan pakai aplikasi. Orang sekarang pesen taksi pakai aplikasi. Ingat, kapan terakhir Anda pesen taksi yang pakai Argo? Telepon, bayarnya sesuai Argo. Udah jarang banget kan? Nah, orang juga belanja fashion, belanja apa yang dia butuhkan seperti alat-alat otomotif, seperti pembersih, dan apapun ya, barang-barang kebutuhan itu lewat aplikasi online. Bahkan sekarang orang live jualan sembako. Sampai kemarin disorot artis jualan sembako. Dibilang itu kebangetan. Ya, tapi apa yang terjadi saat ini? Ketika itu menarik dilakukan, maka orang akan melakukan. Nggak peduli itu artis atau siapapun. Bahkan Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Karena jualan sembako ini tidak hanya dilakukan oleh para artis. Banyak orang-orang yang memang jualan sembako di online. Sekarang digital life yang kita soroti. Digital life ini sudah mengambil hampir semua sisi dari kehidupan kita. Nggak bisa nyalahin orang suruh balik lagi datang ke toko. Orang zaman sekarang malas untuk starter motor, starter mobil, jalan, membeli sesuatu. Lebih memilih pakai aplikasi. Ya memang lebih hemat dan lebih cepat. Ketika konsumen berubah, problem yang terjadi saat ini, masih banyak penjual yang belum berubah. Masalah besarnya adalah pusat grosir sedang kehilangan traffic. Perubahan itu selalu tidak nyaman. Saya tahu, pusat grosir, teman-teman yang punya toko, melakukan sebuah pola penjualan yang saya sebut sebagai BLTH. Ingat aja Bluetooth lah gitu ya, BLTH. Apa itu BLTH? BLTH itu ya buka toko, layani pembeli, tutup toko, hitung uang. BLTH. Itu yang dilakukan dan itu terjadi puluhan tahun. Kakek nenek kita juga mengajarkan kakek nenek yang punya toko, mereka buka toko, layani pembeli, tutup toko, hitung uang. Itu yang dilakukan untuk melakukan proses penjualan. Nah, setelah era digital life, para penjual itu juga harus berubah, mengubah pola BLTH menjadi KSLK. Keselak. KSLK itu, K itu konten, S itu setting dan optimasi, L-nya itu adalah live, K-nya adalah kirim, KSLK. Nah, dua pola ini adalah pola yang berbeda sekali. Pola BLTH itu dilakukan secara pasif di tempat saja dan ini tidak melakukan effort yang terlalu besar untuk menjaring customer untuk datang ke situ. Orang yang punya toko ya sudah, dia melihat traffic yang besar di mana, misalnya di mall, ya dia buka toko di mall. Dia melihat pusat grosir dikunjungi banyak orang, makanya dia beli toko di pusat grosir atau sewa toko di pusat grosir. Itu yang dilakukan. Di mana ada traffic, mereka sewa tempat di situ dan melakukan proses penjualan. Nggak ada yang salah, tetapi yang jadi problem, trafficnya berpindah tidak lagi ke mall maupun pusat grosir. Nah, makanya sekarang ini KSLK ini adalah pola yang lebih agresif. Kalau yang tadi BLTH adalah pasif, KSLK ini lebih agresif. Karena di sini tidak ada traffic yang terpusat, kecuali di platform besarnya itu sendiri ya. Seperti data traffic TikTok itu juga meningkat 2 kali lipat di tahun lalu. Begitu juga dengan Shopee dan seterusnya, meningkat secara tajam sekali. Maka di situ orang berebut traffic menggunakan KSLK. K-nya adalah konten. Jadi mereka berlomba-lomba secara kreatif menggunakan konten. Ada hook-nya, ada offer-nya, ada CTA-nya. Itu istilah-istilah yang rumit. Sebetulnya gampang kok kalau kita pahami ya. Jadi hook itu untuk menarik orang berhenti scrolling, kemudian offer apa penawaran Anda, kemudian CTA itu ya harus silakan klik keranjang belanjanya, klik keranjang kuningnya, segera checkout sekarang sebelum harganya berubah, segera checkout sebelum nanti diskonnya dicabut dan seterusnya. Itu adalah CTA, call to action. Jadi ada bagian-bagian yang harus dipahami dalam membuat konten. Dipelajari bisa kok, 5 menit, 10 menit belajar, insya Allah Anda pasti bisa. Yang berikutnya adalah setting dan optimasi. Setelah bikin konten, maka kemudian di-upload. Setting optimasi ini bisa jadi kita men-setting kata-kata apa yang harus kita tulis di situ. Mungkin Anda harus beriklan di situ ya, dan kemudian melakukan live streaming ini seperti orang buka toko. Nah, kalau Anda bisa buka toko dari jam 9 sampai jam 5 sore, kenapa kita nggak live dari jam 9 sampai jam 5 sore? Why not? Dan kemudian melakukan proses kirim setelah itu. Teman-teman sekalian, itu adalah fenomena atau kondisi yang bisa kita lihat bahwa sebetulnya kita hanya perlu mengubah pola penjualan dari BLTH ke KSLK. Tentunya perubahan itu selalu tidak nyaman. Kalau kita biasa
nulis pakai tangan kanan, suruh ngubah pakai tangan kiri, tentunya itu merupakan sesuatu yang berat. Belum terbiasa. Kalau live Anda sedikit, Anda cuma belum terbiasa saja. Oke, masalah yang pertama adalah trafficnya berpindah. Kemudian masalah yang kedua, harga hancur. Saya akan urai mengapa harganya menjadi hancur. Produsen sekarang memilih untuk menjual online atau mencari penjual yang melakukan aktivitas online. Produsen kalau dulu ke toko-toko pusat grosir, sekarang produsen itu produknya dibeli sama para penjual online. Nah, mengapa produsen lebih senang dengan penjual online? Yang pertama, karena urusan pembayaran tentunya. Pembayaran dari orang-orang yang jualan online ini cash. Sedangkan di toko seringkali kita mengenal istilah tempo atau paling jelek adalah konsinyasi, ya titip jual. Produsennya ya merasa gimana gitu kalau titip jual. Nah, sedangkan jualan di online itu karena customernya juga cash, paling parah ya COD lah. COD itu paling kita nunggu 2 minggu. Tapi itu masih terbilang wajar, masih terbilang cash. Kenapa? Karena biasanya tempo itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ya itu kalau pembayaran lancar. Masalah dari pembelian dengan cara tempo ini masalahnya adalah seringkali barangnya habis, tapi uangnya nggak ditransfer. Itu sering banget terjadi hubungan antara produsen dengan toko-toko. Ya mudah-mudahan tidak terjadi dengan Anda. Tetapi ini yang terjadi secara masif, sehingga apa? Produsen lebih memilih penjual-penjual yang melakukan aktivitas online. Kenapa? Karena bayarnya cash. Produsen tahu, pusat grosir kehilangan traffic. Orang pakai aplikasi, produsen juga tahu. Makanya mereka menjual ke penjual online. Ya omsetnya bisa miliaran, jualan jaket, jualan sepatu, miliaran 1 bulan. Mereka membuat akun dengan nama brand si produsen itu, dengan perjanjian tertentu. Ini sangat menguntungkan untuk teman-teman yang jualan online, tetapi sangat merugikan untuk teman-teman yang jualan offline. Keuntungan yang berikutnya untuk produsen adalah dengan transaksi online, produsen bisa melakukan R&D atau Research and Development secara lebih cepat dan murah. Anda bayangin, saya ketemu dengan salah satu pengusaha konveksi di Bandung. Ketika saya tanya, Pak, gimana cara Bapak menentukan model terbaru? Saya biasanya tanya, Mas, sama para seller saya gitu. Sellernya adalah toko-toko offline. Ketika online, apa yang terjadi? Ketika online, produsen ini tinggal upload saja. Ketika diposting, dari situ bisa dilihat mana yang rame. Dan itu berupa angka, maka akurat sekali. Kalau produk A angkanya sekian, produk B angkanya sekian, dan itu langsung bisa dilihat. Produsen bisa tahu produk mana yang laris, dia bisa melipat gandakan jumlah produksinya dengan cepat. Keputusannya bisa lebih cepat. Makanya kenapa online lebih dipilih saat ini. Itu masalahnya. Kenapa harganya hancur? Masalah yang kedua, kenapa harganya hancur? Karena peran besar dari platform-platform yang sedang bakar duit. TikTok, Shopee, Tokopedia, mereka bakar-bakar duit gila-gilaan. Mereka memberikan diskon live, mereka berikan juga diskon untuk pembelian pertama. Mereka memberikan diskon mungkin untuk akun baru yang barusan buka. Mereka diskon ongkir, mereka berikan juga gratis ongkir. Ini adalah iklan yang digembor-gemborkan dan duit triliunan rupiah yang digelontorkan untuk menguasai traffic masing-masing platform. Nah, itulah penyebab terjadinya impulse buying. Apa impulse buying? Impulse buying adalah pembelian yang tidak direncanakan. Ketika orang nonton live, dia seneng sama yang nge-live gitu, yang nge-live interaktif sekali ya, wah semangat sekali yang nge-live gitu. Ini nanti ada diskon, ini nanti kita akan potong harga, ini nanti saya jual cuman 10.000 padahal barang harga 100.000, dia nanti di jam sekian tak jual 10.000, siapa yang mau komen dulu, misalnya seperti itu. Maka orang itu rame. Ketika rame, tambah besar, tambah banyak yang ikut live. Ketika banyak yang ikut live, itu terjadi impulse buying. Ketika dia lihat kan ya, di review produknya, terjadi impulse buying. Impulse buying adalah pembelian yang tidak direncanakan. Awalnya orang itu nonton live bukan untuk membeli, tapi ketika live-nya menarik, mereka melakukan transaksi pembelian. Oke, dari dua masalah kehilangan traffic dan harga yang hancur, apa solusi untuk teman-teman yang berada di pusat grosir? Saya akan mengkondisikan diri seandainya saya yang mengalami masalah itu. Seandainya saya yang punya toko dan toko saya kemudian menjadi sepi karena dua masalah ini, traffic berpindah dan masalah harga tadi dari produsen yang milik online kemudian platform yang sedang bakar-bakar duit, maka saya juga akan melakukan sebuah big plan atau rencana
rencana besar. Apa rencana besarnya, Mas Arli? Yang pertama, rencana besarnya adalah sudah jelas ya, meminimalisir kerugian. Kita nggak bisa lagi memilih mau untung berapa di kondisi rugi. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mau rugi berapa. Daripada saya bertahan di situ terlalu lama, barang saya resiko rusak ya, karena lembab, karena debu, karena sobek, karena apapun. Untuk meminimalkan resiko, maka saya harus dengan secepat mungkin membuang barang saya ini di harga yang penting ada cash kembali ke saya. Daripada menjadi barang, lebih baik saya jadikan cash. Oke, kita akan minimalkan kerugian, berarti saya akan lakukan cuci gudang setelah ini. Nah, kemudian setelah cuci gudang, meminimalkan kerugian, saya akan melakukan banting setir. Kalau sudah tidak memungkinkan, misalnya saya bisnis fashion dengan cara offline di pusat grosir, maka marketnya di mana nih? Oke, marketnya ada di online. Kalau online kira-kira masih bisa nggak saya mendapatkan traffic dan saya mendapatkan barang dari para produsen gitu ya. Kalau mereka sudah bermain di sana, oke, berarti saya harus banting setir. Mungkin saya akan memilih produk yang lain. Nah, apa yang dilakukan ketika cuci gudang? Satu-satu ya. Cuci gudang ini berarti yang pertama Anda harus memilih satu platform. Anda boleh pilih Shopee ataupun TikTok, mana yang Anda suka, mana yang akan Anda pelajari selama seminggu ke depan. Prioritaskan waktu Anda. Jangan luangkan waktu ya. Sekali lagi, jangan luangkan waktu, tapi prioritaskan waktu. Untuk apa? Untuk belajar, pilih satu platform. Anda pilih satu. Kemudian lakukan pola KSLK. Yaitu konten, setting, kemudian live, dan kirim. Lakukan pola ini terus menerus. Seperti halnya Anda buka toko awal-awal. Terus menerus kan, buka toko awal-awal kan ya buka saja, kemudian layani pembeli kan gitu. Belum tentu langsung rame juga. Lakukan secara konsisten. Seminggu Anda lihat, 2 minggu Anda lihat, 1 bulan Anda lihat. Lakukan secara konsisten dan belajar terus. Kemudian yang ketiga, hitung diskon. Anda lihat harga-harga yang dilakukan di saat live. Harganya seperti apa nih? Lakukan nih produk-produk yang serupa dengan produk Anda. Kalau Anda jual daster, jual gamis, jual jilbab, jual apapun ya di pusat grosir, Anda lihat nih. Oke, nggak apa-apa. Lakukan proses jual rugi. Yang penting uangnya balik dulu. Yang penting uangnya ada dulu gitu. Oke, mungkin hari ini Anda rugi. No problem. Hari ini Anda rugi. Yang penting barang-barang itu jadi duit dulu. Saya nggak tahu ada berapa barang di toko Anda. Mungkin nilainya ada 50 juta. Ya, kalau dapat 20 juta dari cuci gudang, no problem. Yang penting daripada rugi 50 juta, lebih baik dapat duit 20 juta. Daripada rugi 100 juta, lebih baik dapat duit 50 juta. Itu cara berpikir saya pada saat saya rugi. Saya pernah tutup 14 minimarket. Nggak ada masalah. Jadi penting banget ya. Anda lihat harganya berapa, Anda jual rugi, kemudian Anda punya cash untuk banting setir. Yang nomor 2, Anda tinggal pilih produk dengan margin yang lebih besar. Kalau Anda tadinya grosir fashion, ambil margin 10% sampai 15% mungkin. Nah, Anda bisa memilih produk-produk yang marginnya lebih besar, yang minimal 30% atau 50%, atau bahkan Anda bisa jual 2 kali lipat. Contohnya apa, Mas? Yang saya tahu, penjualan basreng di TikTok itu 45 miliar. Anda bayangin, basreng, cuman sekedar basreng yang disukai banyak orang. Nah, tentunya jualan itu kan nggak cuman basreng saja. Kita bisa memilih produk-produk yang seperti itu. Misalnya apa? Anda bisa juga jualan bumbu pecel. Anda juga bisa jualan bumbu gado-gado. Itu kan kering ya, bisa kirim ya. Anda juga bisa jualan kopi. Nah, tentunya kita harus memiliki keunikan. Kita tinggal tambahkan saja. Kalau bumbu pecel itu yang terkenal mana? Misalnya Madiun, ya sudah, Anda bikin bumbu pecel Madiun. Loh Mas, saya ini di Jakarta, kok saya jualan bumbu pecel Madiun? What's wrong? Nggak ada masalah kan? Anda bikin bumbu pecel Madiun, tapi Anda lokasinya di Jakarta, Anda lokasinya di Semarang, kan ya nggak ada masalah. Wong online ya. Nah, Anda juga bisa bikin gado-gado. Gado-gado yang unik di mana? Gado-gado Ungaran. Nah, Anda bikin bumbu gado-gado Ungaran, bikin akun TikTok bumbu gado-gado Ungaran atau sambal gado-gado Ungaran. Kemudian Anda mulai bikin bumbunya. Kalau Anda bisa bikin, Anda bikin. Bikin aja 20 sampai 50 bungkus dulu, Anda tata di meja, kemudian Anda cobain. Ya, kalau bumbu pecel itu ya, bumbu pecel Madiun level 1 misalnya. Ini level 1 ya. Wah, Anda icipin sampai gobios gitu, Anda live gitu. Jadi live-nya itu cuma makan tempe goreng pakai bumbu gitu. Wah, gitu ya, sampai wah, seperti itu ya. Mungkin di situ ada cabenya atau apa segala macam. Ada live kan di situ. Anda juga mungkin sering lihat ya, orang yang live baru bikin seblak, orang baru live bikin apa, bikin roti, bikin kue, baru
live itu yang nonton banyak loh. Kenapa enggak Anda numbui bumbu pecel itu di live kan? Itu akan menjadi daya tarik tersendiri karena orang live seneng lihat aktivitas ya. Ini adalah market yang berbeda teman-teman. Market yang sangat-sangat berbeda. Itu pun bisa Anda lakukan di rumah. Ya kalau kopi gimana? Ya bikinlah kopi yang agak unik gitu. Misalnya kopi kacang hijau. Kopi kacang hijau itu di mana? Di Tulungagung. Anda riset aja kecil-kecilan. Kira-kira makanan apa yang cocok, yang bisa Anda buat dan Anda buat, Anda coba, Anda live kan. Belum tentu satu kali coba langsung berhasil. Mungkin Anda perlu coba beberapa kali. No problem. Yang nggak nyaman adalah kita ketika mulai dari awal. Nggak usah khawatir teman-teman. Saya pun berkali-kali mulai sesuatu dari awal. Kalau Anda tidak mau mulai dari awal, Anda nggak akan paham. Ya, Anda juga bisa memilih misalnya makanan semacam buah-buah yang dikeringkan, nangka, diproses oven kering, dan kemudian Anda bisa jual. Nah, hal-hal seperti ini itu marak di TikTok dan orang itu senang belinya. Dari sini teman-teman kita bisa melihat bahwa sebetulnya market sedang berpindah, trafficnya berpindah dan kondisinya membuat harganya jadi hancur. Kita memang harus memilih untuk berubah ya. Rubah big plan. Anda cuci gudang dan lakukan sebuah perubahan, banting setir ke apa yang bisa Anda lakukan. Kemudian lakukan pola tadi, keselek ya. Ingat aja polanya keselek, konten, setting optimasi, live dan kirim. Pola itu yang Anda pelajari, Anda lakukan, Anda biasakan. Supaya apa? Supaya Anda bisa mengenal era baru, yaitu era digital. Potensi sosmed sangat besar saudara. Market itu bertambah terus di dunia digital. Market itu bertambah terus di dunia digital. Jadi kita nggak bisa mencegah, kita nggak bisa menyalahkan, kita nggak bisa mempungkiri, kita nggak bisa berbalik arah. Nggak bisa. Kalau misalnya kita disuruh untuk, wah gimana ya caranya supaya pusat grosir kembali rame, itu effortnya akan jauh lebih besar daripada Anda mengikuti saja market itu sedang kemana. Sebetulnya mirip ya cara kerjanya. Kalau zaman dulu kita sebar-sebar brosur dan buka toko, misalnya seperti itu. Nah, di zaman sekarang, sebar brosur itu sama dengan bikin konten. Anda bayangin, untuk bisa pesan brosur satu rem itu 500 lembar, berapa biayanya? Kalau nyebar 1000 itu berapa biayanya? Mungkin Anda harus mengeluarkan uang ratusan ribu untuk cetak 1000 saja. Tetapi dengan era digital, ketika kita bikin satu video gratis, 1 menit, pakai HP juga bisa. Ketika video itu ditonton 100 orang, satu videonya, Anda punya 10 video, maka itu sudah seperti 1000 brosur. View-nya kan 1000. Kalau setiap hari Anda lakukan, sehari 10 video, 10 video, 10 video, maka dalam waktu 1 bulan, Anda akan memiliki 300 video. 300 video kalau masing-masing rata-rata view-nya 100, maka Anda akan punya 30.000 brosur yang dilihat sama orang. Kebayang toh? Anda bandingin aja. 1 bulan 30.000 view dan Anda mencetak 30.000 lembar brosur. Biayanya akan mahal yang kita cetak brosur. Ini eranya digital. Sesuatu itu sebetulnya biaya promosi lebih murah. Nggak seperti zaman dulu biaya promosi lebih mahal. Nah, kemudian buka toko itu sama dengan live. Ketika Anda buka toko, Anda bisa bertemu langsung dengan customer Anda. Anda bisa lakukan diskon live. Anda bisa merayu customer Anda bisa menunjukkan dengan skill Anda bisa menunjukkan secara langsung produk Anda itu bagusnya seperti apa, jahitannya koyo opo, enaknya seperti apa. Dengan cara Anda coba secara langsung, Anda pilih produk-produk yang bisa Anda demokan dan tunjukkan demo itu di live setiap hari, diulang-ulang, setiap hari diulang-ulang, setiap hari diulang-ulang. Itu aja yang harus dilakukan. Maka dengan pola yang baru, saya doakan mudah-mudahan Anda bisa menemukan gairah baru, Anda bisa menemukan semangat baru untuk bisa eksis, untuk bisa berjualan. Jadi untuk akhir video ini, jangan merasa capek dengan perubahan karena memang kita harus berubah. Dan saya ucapkan selamat datang di dunia digital.